Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Pujianti dengan NIM 2108612. Ini sedikit menjelaskan tentang materi strategi penyusunan kurikulum dan pengembangan program pembelajaran. Nah, kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos atau stratos, yaitu militer, dan yang artinya memimpin, yang berarti generasi atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dan membuat rencana untuk memenangkan perang. Strategi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam berbagai konteks dengan makna yang tidak selalu sama. Dalam kamus Peter Salim dan Yeni Salim mengartikan bahwa strategi adalah rencana cermat tentang suatu kegiatan guna meraih suatu target atau sasaran. Nah, pengertian strategi secara umum dapat didefinisikan sebagai garis haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang materi selanjutnya ada penyusunan struktur kurikulum. Pengaturan mata kuliah dalam tahap semester sering dikenal dengan struktur kurikulum. Secara teoritis terdapat dua macam, yaitu model serial dan model paralel. Model serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari yang paling dasar berdasarkan logika keilmuan sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan atau advance. Setiap mata kuliah sering berhubungan yang ditujukan dengan adanya mata kuliah atau prasyarat. Mata kuliah yang tersaji di awal semester akan menjadi syarat bagi mata kuliah di atasnya. Contohnya seperti yang ada di fakultas kita saat ini. Sedangkan model paralel menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Struktur ini secara ekstrim sering dijumpai dalam model blok di program studi kedokteran. Model blok adalah struktur kurikulum paralel yang tidak berdasarkan pembelajaran semesteran, tetapi berdasarkan ketercapaian kompetensi di setiap blok, sehingga sering pula disebut dengan model modular, karena terdiri dari beberapa modul atau blok. Tetapi struktur kurikulum ini tidak hanya dilaksanakan dengan model blok, bisa juga dalam bentuk semesteran, yaitu dengan mengelompokkan mata kuliah berdasarkan kompetensi yang sejenis. Selanjutnya ada materi tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, pembuatan, atau pengembangan. Sedangkan pengertian pengembangan kurikulum adalah proses atau cara dalam mengembangkan kurikulum. Pada dasarnya pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif, yang datangnya. Pada dasarnya pengembangan kurikulum ialah mengarah kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Oleh karena itu, kurikulum yang ada sekarang sangatlah berpengaruh terhadap tujuan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik meraih masa depan yang lebih baik. Ada beberapa prinsip dasar dari kurikulum, yaitu yang pertama ada prinsip relevasi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, dan yang keempat ada prinsip praktis. Yang kelima ada prinsip efektivitas. Konsep dasar pembaruan kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan. Kurikulum mencerminkan filsafah, pandangan hidup bangsa ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan selanjutnya, kehidupan kelak yang akan ditentukan oleh kurikulum tersebut. Pembaruan atau inovasi adalah menemukan sesuatu yang benar-benar baru, kemudian diadakan dengan bentuk-bentuk hasil kreasi baru. Dalam kaitan ini, Ibrahim menyatakan bahwa invention adalah penemuan yang dapat berupa ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai suatu benda yang sebenarnya ada tetapi semula belum diketahui banyak orang. Jadi pembaruan kurikulum adalah suatu gagasan praktek kurikulum baru dengan menggunakan bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Pembaruan tidak dapat sendirinya bahwa perbaikan walaupun dimaksudkan untuk perbaikan atau meningkatkan mutu. Itu tergantung pada pelaksanaan dan penilaian dari sistem nilai yang ditentukan. Proses pembaruan kurikulum di Indonesia ada yang pertama pada tahun 1968, itu terfokus pada orientasi subjek mater atau mata pelajaran.
Kemudian ada yang kedua di tahun 1975, itu terfokus pada terminal objektivitas atau TIO atau TIK. Yang ketiga ada pada tahun 1984, keterampilan proses atau CBSA Project. Dan yang keempat ada pada tahun 1994, munculnya berbagai kamar antara kurikulum nasional dengan kurikulum muatan lokal. Yang kelima ada pada tahun 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang keenam ada di tahun 2006, terfokus kepada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut KTSP. Dan pada tahun 2013, meningkatkan pada aspek afektivitas, kognitif, dan psikomotorik. Dan saat ini yang sedang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka. Ya, selanjutnya ada beberapa masalah dalam pembaruan kurikulum itu. Usaha-usaha pembaruan kurikulum dilakukan dengan maksud untuk mencapai suatu model kurikulum yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang senantiasa terus berubah dan terus berkembang. Dalam melaksanakan pembaruan itu menyangkut berbagai faktor. Apakah faktor-faktor yang terlibat dalam pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pengawas, supervisor, dan peserta didik, orang tua peserta didik, staf administrasi, pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya. Pada umumnya, akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut tergantung pada taraf atau besarnya perubahan. Akibat-akibat perubahan tersebut antara lain, yang pertama di tenaga kependidikan. Mereka harus berubah perilaku jika ada pembaharuan kurikulum, harus lebih menyesuaikan lagi sehingga pembaruan itu dapat berhasil dan dapat bekerja dengan baik. Contohnya, guru dituntut untuk meningkatkan kemampuan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Partisipasi guru dalam pembaruan kurikulum sangat besar karena guru adalah pelaksana utama dalam suatu proses pembaruan kurikulum. Yang kedua ada kepala sekolah, pengawas, dan supervisor sekolah. Mereka harus dapat memberikan dorongan, bimbingan, dan bantuan kepada guru-guru dalam melaksanakan pembaruan tersebut sekaligus sebagai pengawas dan evaluasi dalam suatu pembaruan kurikulum. Yang ketiga ada tenaga administrasi sekolah. Dalam hal ini kemampuan untuk merumuskan penyusunan dan melaksanakan administrasi sekolah, terutama administrasi pengajaran yang baru dalam melaksanakan administrasi yang baru. Yang keempat, pihak lain yang terlibat itu ada orang tua pendidik. Mereka harus diberi penjelasan apa itu kurikulum baru, kurikulum yang dipakai bagaimana, agar mereka bisa ikut berpartisipasi saat mengajar anak di rumah. Yang kedua ada kepada pemakai lulusan. Mereka diminta untuk menilai dan memberikan sarana kepala sekolah dan instansi terkait apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Yang lainnya ada isi dan struktur mata pelajaran, proses pembelajaran, dan juga sarana dan prasarana pendidikan, serta sistem evaluasi.